beberapa hari kemudian saya kos-kosan saya didatangi para bahasanya para pendolan-pendolan di Iya. wilayah sana. Ya mungkin maksudnya untuk mengingatkan bisa juga, atau Oh, oke. mungkin sensitivitas. Tapi setelah kita lakukan pendekatan, toh berita yang saya tulis itu adalah ya berita ada konfirmasinya. Halo, balik lagi di podcast Suara Merdeka TV Biro Banyumas. Halo, apa kabar semuanya? Kali ini aku Arsita, balik lagi sama aku Arsita. Kali ini aku lagi bersama apa ini dipanggil apa ya Pak? Bapak, Mas? Enak dipanggil apa Pak? Yang penting jangan dipanggil kakek. Oh iya, berarti dipanggil Bapak aja ya. Ya, Kali boleh. boleh ya Pak? Boleh. Oke, kali ini Arsy lagi bareng sama Bapak Agus Wahyudi, betul? Betul. Selaku apa Pak? Mungkin boleh diperkenalkan? Baik, saya di Suara Merdeka, posisinya selaku Kepala Biro Banyumas. Iya. Oke, Bapak selaku Kepala Biro di Suara Merdeka Banyumas ini ya Pak. Mungkin bisa diceritakan ke Pak, perjalanannya sebelum menjadi Kepala Biro itu seperti apa sih? Perjalanannya mau pendek panjang. Oh, kalau panjang boleh nih Pak. Perjalanannya mau pakai kendaraan apa mau jalan kaki? Yang penting sampai ke Kepala Biro aja Pak. Oh gitu ya. Iya betul. Karena kalau wartawan, kalau itu biasa jalan kaki, pakai kendaraan atau pakai. Oke. Saya terlibat atau berkecimpung di dunia media, jadi wartawan atau jurnalis itu kalau di Suara Merdeka itu tahun 2001, 2002. Waktu yang belum cukup lama sih sebenarnya. Karena perjalanan wartawan atau jurnalis itu kan sepanjang masa, sepanjang dia masih mendedikasikan dirinya sebagai seorang jurnalis, seorang bagian dari dunia media, itu tidak diukur oleh waktu, misalnya mau dia selesai pensiun atau purna tugas, tapi dari kemauan diri sendiri. Dedikasinya itu ada di kemauan diri kita sendiri. Nah, di proses bergabung di Suara Merdeka ini ya banyak sekali pengalaman. Kalau yang saya sukai di media ini, di Suara Merdeka, kebetulan ini adalah media di tingkat regional Jawa Tengah, dan saya kebetulan juga orang Jawa Tengah, terus pernah mengalami dinamika di Jawa Tengah, termasuk di Purwokerto, artinya ada kesinambungan. Iya betul. Ketika saya menekuni atau menjalani profesi jurnalis ini, dan kebetulan mendapatkan tempatnya di Suara Merdeka, saya ya mendedikasikan untuk totalitas di jurnalis ini. Di jurnalisnya. Mungkin sebelum kita lebih lanjut lagi Pak, kita kilas balik ke belakang dulu nih. Kenapa pilih wartawan? Coba mungkin bisa dijelaskan dulu sebelum jadi wartawan. Gitu ya? Mungkin masa sekolahnya mungkin bisa bagi ke teman-teman awalnya gimana sampai akhirnya jadi wartawan. Baik, saya itu sebenarnya cita-cita itu nggak pengen jadi wartawan. Nah ini menarik nih teman-teman. Nggak ada terbersit. Pengen saya itu cita-cita pengen jadi pengusaha yang sukses. Oh awalnya Bapak ingin kayak karena pengusaha. Meskipun saya waktu di kampus, waktu kuliah di UNSUR di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, kebetulan jurusannya kan jurusan sosial atau sosiologi kemasyarakatan. Mungkin agak nyambungnya itu karena saya di kampus itu juga aktif di pers mahasiswa selain di pergerakan mahasiswa. Nah mungkin dari situ saya akhirnya ketemu jalannya akhirnya di dunia media. Pada awalnya saya memang tidak membayangkan saya akan mendharma baktikan untuk benar-benar jadi di bidang jurnalis, betul. Ya, karena dari waktu dari mahasiswa di kampus, aktif di berbagai organisasi kemahasiswaan maupun aktif di pergerakan, ya misi saya sebagai mahasiswa, sebagai bagian dari anak muda, ya ingin
memberikan yang terbaik dan bisa berproses sesuai zamannya. Nah, kebetulan di dunia media itu waktu itu karena bisa dibilang bukan karena nggak ada pekerjaan yang lain ya. Akhirnya menekuni. Tapi ada satu kisah yang membuat saya akhirnya mau tidak mau menekuni dunia ini. Kenapa itu, Pak? Karena di media itu yang paling adalah kerjanya sangat dinamis. Oke. Tidak terikat, artinya tidak terikat oleh ketentuan-ketentuan yang formal, yang baku, dan rutinitasnya itu juga tidak mengikat sekali. Yang penting fleksibel gitu ya, Pak? Yang penting dia adalah produktif, dinamis dalam artian ini ya secara pemikiran, secara aktivitas, secara mobilitas, itu selalu bersama-sama terus gitu loh. Nah itu yang akhirnya membuat saya itu akhirnya kok dunia ini malah profesi yang sangat nyaman. Jadi nyaman bikin di samping kayak itu juga untuk menjaga kesinambungan idealisasi saya waktu misalnya saya masih jadi bagian dari anak-anak muda, bagian dari dunia kampus. Ternyata menyalurkan daya kritis, memperjuangkan sesuatu lewat platform media, lewat dunia tulis, itu ternyata ya juga ada keasikannya tersendiri. Berarti jadi apa ya Pak? Mungkin bisa dibilang kayak ngerasa suka ya dengan dunia jurnalis itu sendiri. Karena jurnalis itu mungkin bisa dikatakan siapapun ya yang menekuni dunia jurnalis itu, baik yang sudah pensiun maupun yang sekarang lagi berproses atau sedang menjalani di paruh tengah waktu ini kayak gini, itu pertama yang paling dia senang itu ketika karya itu kan macam-macam ya, atau produk jurnalistiknya, bisa tulisan atau sekarang konten atau hasil liputan-liputan khusus dan sebagainya. Ketika itu terbit gitu atau muncul, itu rasanya udah seneng banget ya Pak. Seneng banget, ibaratnya gajiannya di akhir bulan atau gajinya telat, begitu tulisannya keluar dulu ya, ini bagian dari kepuasan tersendiri. Dan itu akan berlaku tiap waktu. Iya. Maksudnya nggak sekedar kita nulis selesai, enggak. Tapi begitu, tulisan saya keluar hari ini, atau keluar tulisan saya naik atau diupload, naik di hari ini, terus kemudian dapat perhatian, dapat respon masyarakat gitu. Itu ada kebanggaan tersendiri. Mungkin itu kepuasan tersendiri yang mungkin tidak bisa dirasakan oleh profesi-profesi yang lain. Oke. Mungkin ini kan udah bertahun-tahun yang lalu ya Pak. Masih ingat nggak Pak tulisan pertama Bapak? Loh, kalau di Suara Merdeka itu yang saya ingat itu sederhana sebenarnya. Dulu kan kita basisnya masih koran cetak ya. Iya. Nah, cetak itu saya pertama kali latihan menulis untuk menyesuaikan karakternya Suara Merdeka, menyesuaikan istilahnya cara membuat narasi atau alinea di Suara Merdeka itu. Saya nulis berita sekilas kalau istilahnya dulu itu, kalau di Banyumas itu eling-eling. Ada itu rubrik namanya eling-eling, itu kayak berita-berita informatif aja. Itu saya nulis, latihan sekali nulis berita eling-eling itu bisa sampai 5 menit. Bukannya nggak memenuhi unsur 5W1 hanya untuk ditulis ya. Tapi saya nulis ini sesuai nggak sih dengan karakter pemberitaannya Suara Merdeka. Itu sampai segitu. Iya. Nah, kalau yang lain-lain tuh saya lebih cenderung kepada berita atau tulisan-tulisan yang lebih ke pendalaman, investigasi, ada nilai tantangannya lah ibaratnya gitu. Terus, Mik, kita kembali lagi ke belakang. Berarti dari awal setelah lulus kuliah, Bapak langsung ke Suara Merdeka atau kemana dulu nih? Nggak, saya tuh sebelum ke media cetak ya, saya sempat waktu zaman kuliah itu juga sempat ke radio juga. Cuma nggak lama di radio itu, waktu kalau nggak salah di Purwokerto ada namanya Radio Gema Mahasiswa, RGM. Tapi saya juga fokusnya ke produk jurnalistiknya, talk show, terus bikin berita-berita yang live,
di lapangan gitu. Tapi itu nggak berlangsung lama. Nggak lama karena itu masih waktu itu saya masih di masa-masa akhir jadi mahasiswa untuk mengisi waktu atau mungkin nggak ada yang lain ya aktivitas akhirnya. Berarti diisi dengan di situ di radio. Situ, ya. Betul. Setelah itu ya sudah saya ditawarin untuk bergabung di media cetak Suara Merdeka. Terus pernah juga di grupnya Suara Merdeka, tapi nggak lama sih, cuma 3 bulan. Karena posisi sih harus di Semarang. Iya. Terus saya masih menyelesaikan studi, harus ngerampungkan skripsi. Akhirnya udah nggak tak ambil. Juga sebelumnya juga pernah di NGO atau LSM. Istilahnya pasca studi atau setelah kuliah selesai, sebelum anu kan biasanya teman-teman kalau di Purwokerto itu teman-teman gerakan itu memberikan ruang wadah untuk berlatih sebelum ke masyarakat itu di beberapa LSM. Di LSM itu. Oke. Berarti setelah dari radio itu nggak lama langsung ke Suara Merdeka itu. Merdeka. Jadi saya benar-benar belajar dan menekuni dunia jurnalistik yang paling lama ya memang di Suara Merdeka. Berarti dulu awalnya itu dari mana, Pak? Dari maksudnya kayak sebelum akhirnya Bapak menjadi kepala biro tuh perjalanannya seperti apa sih, Pak? Saya berarti di Suara Merdeka kan dari tahun 2002 sampai sekarang itu 2025. 2005 itu kan ya kalau di Suara Merdeka itu kan pasti rolling ya. Iya. Rolling. Cuma mungkin rollingnya nggak banyak lokasi. Paling jauh kan tetap lingkupnya Jawa Tengah. Tapi karena saya waktu itu berada di wilayah Biro Banyumas, saya ditempatkan pertama di Biro Banyumas. Saya pertama kali ditempatkan di sini, saya ditempatkan di perbatasan Jawa Barat. Itu jadi apa, Pak? Ya wartawan. Tapi penempatan kerjanya di sana, wilayah area tugas saya di wilayah perbatasan sampai Kampung Laut, sampai Banjar Paratoman, sampai wilayah Cilacap Barat. Itu tugas pertama kali saya di Suara Merdeka yang di kantor atau di Biro Banyumas. Di Biro Banyumas, oke. Coba Pak, selama Bapak menjadi anggota di Suara Banyumas ini, terutama yang di Banyumas ini ya Pak, mungkin dukanya dulu deh Pak, diceritakan ke teman-teman. Kan pasti kan banyak ya Pak, maksudnya kayak sampai Bapak ada di titik ini gitu. Maksudnya kan banyak pastinya rintangan-rintangan yang Bapak hadapi dulu zaman waktu masih muda sampai sekarang udah jadi kepala, itu kayak gimana Pak? Kalau dukanya sih, wartawan itu kan udah biasa kerja dalam under pressure ya. Iya. Istilahnya waktu itu tidak bisa ditawar ketika kita memang harus ke lapangan, ketika kita harus memang melakukan penggalian informasi atau pelacakan atau harus konfirmasi, itu tidak bisa ditawar. Cuma ritme waktu saya awal-awal di Suara Merdeka itu kan kita masih basis utamanya kan masih cetak. Nah, terus seiring waktu terus ada online. Artinya kalau bicara kerja online kan bicara tanpa batas waktu. Iya. Kalau cetak kan harian. Artinya kerja hari ini mungkin sore deadline, selesai bisa santai baru besok kita beraktivitas lagi. Kalau online kan minimal kita kan waktu itu bisa 24 jam. Nah, kalau di Banyumas ini, di wilayah Biro Banyumas itu kan 4 kabupaten ya. Kabupaten Banyumas sendiri, Cilacap, terus Purbalingga, Banjar. Pertama kali saya tugas di wilayah barat itu, saya dukanya itu tuh, disambut dengan banjir besar. Oh iya Pak. Betul. Di sana itu banjir besar sampai ada di Kecamatan Sidareja itu ada satu desa yang istilahnya terisolasi. Dari banjir itu? Iya, dari banjir. Untuk menjangkau itu harus pakai perahu. Pakai perahu ke sana. Iya. Dan itu tantangan terberat. Awal saya ditugaskan, terus ada peristiwa besar, banjir itu. Iya, betul. Dan waktu itu kan masih pengiriman beritanya, terus pengiriman foto itu masih pakai itu foto yang dicetak itu
Oh iya, tahu Pak. Iya, dicetak, terus di-scan, terus kita kirim Baru email. dikirim. Ya. Oke. Ya itu sih sebenarnya dibanding sebelum-sebelumnya, generasi-generasi sebelumnya termasuk sudah mengalami perubahan ya, perkembangan penggunaan teknologinya sudah berubah. Tapi dengan mengatur waktu, kapan di lapangan, terus kapan nulis, kapan harus foto harus dicetak dulu, nanti diambil, di-scan, itu kan manajemen waktunya harus diatur. Iya betul. Berarti mungkin apa ya Pak? Kalau zaman dulu mungkin Bapak lebih ke bagaimana cara mengatur waktu dalam bekerja ya Pak? Betul. Karena di media itu kan diatur dengan kerja deadline, batas waktu. Kalau edisi koran itu batas waktunya kan biasanya kalau daerah itu sore, deadline. Sore atau malam sebelum naik cetak, itu batas akhir biasanya. Kalau ada peristiwa-peristiwa besar bisa ditunggu sebelum naik cetak, itu masih bisa. Nah, dengan mengatur waktu ini, kita deadline jam sekian, terus kita ke lapangan berapa waktu, terus nyetak foto berapa waktu, nulis berapa waktu, ngirim berapa waktu, itu diatur. Dan ritme itu akan terbiasa menjadi pola harian yang dilakukan. Makanya kalau di dunia wartawan atau dunia media itu kan kerja dalam under pressure itu biasa. Jadi bukan menjadi sebuah beban, karena itu sudah tuntutan yang harus segera dilakukan. Oke. Ngomongin pressure nih Pak. Pernah nggak terbesit dalam pikiran Bapak dulu gitu kayak apa udah ya berhenti aja gitu? Karena kan Bapak tadi bilang kalau misalnya harus pinter-pinter mengatur waktu gitu. Pernah nggak terbesit dalam pikiran Bapak kayak apa cari kerjaan yang lain aja ya gitu? Itu pernah nggak Pak? Ya, pernah. Ini ceritanya agak berbeda nih. Salah satu yang mungkin agak privat, tapi ini juga memantik saya untuk termotivasi. Saya ingin membuktikan. Kalau Bapak bisa gitu. Oke, gimana Pak? Itu di saat saya masih dari Lajang, terus saya mau nikah. Kebetulan calon istri saya itu orang Cilacap. Terus calon mertua saya waktu itu sempat terdengar cerita atau tanya mungkin, tapi nggak langsung ke saya. Kerja di dunia media atau jadi wartawan itu kerjanya kayak apa sih? Ditanya seperti itu ya Pak? Menjanjikan apa enggak? Gitu. Tapi itu bagi saya itu tantangan. Bukan sebuah sesuatu yang menakut, tapi itu tantangan. Artinya kita sebagai satu laki-laki, kita sebagai wartawan yang menjalani profesi, berarti kan harus ada keberanian dan kemauan untuk membuktikan. Betul. Ternyata bisa dibuktikan nggak? Nyatanya sampai sekarang masih jadi mantunya kan? Iya betul. Artinya kan masih diterima kan? Berarti mungkin secara garis besar tuh yang membuat Bapak bertahan di Suara Merdeka tuh itu ya Pak? Karena pressure itu di luar kerjaan. Di samping itu kan saya kerja itu artinya saya nekuni di dunia wartawan itu kan pasca reformasi. 98, 2000 gitu kan. Artinya orang mau nyari kerja kan di zaman-zaman itu kan juga sulit. Betul. Artinya saya sudah meyakinkan dalam diri saya, begitu saya lulus saya tidak langsung kembali ke kampung halaman. Kampung halaman saya kan kebetulan di Jawa Tengah juga. Tapi saya harus berjuang di tanah rantau, berjuang pokoknya setelah pasca studi ya harus bisa membuktikan diri, entah mau jadi apa dan berada di mana gitu kan. Nyatanya terus saya tetap meyakinkan diriku, ya berarti ini panggilan profesi saya untuk jadi wartawan. Jadi yang tadinya semula saya pengen berbisnis, saya pengen jadi pengusaha, waktu zaman mahasiswa itu ya saya udah belajar sebenarnya latihan bisnis sana sini untuk menjadi wirausaha gitu ya Pak. Tapi ternyata jalannya berbeda. Terus ini Pak, berarti kira-kira ada nggak Pak yang masih diingat yang kayak memorable banget gitu? Jadi kayak dulu tuh aku kayak gini gitu. Yang paling berkesan buat Bapak tuh apa Pak? Selama perjuangan menjadi wartawan. Kalau saya kan senang memang penulisan di bidang sosial politik dan pemerintahan. Dan kebetulan
Itu yang paling lama saya tekuni. Waktu saya tugas di Cilacap, waktu itu saya ingat itu saya pernah ngangkat isu tentang merahisasi ya, zaman-zaman mendekati pemilu dan sebagainya. Dan pemerintah daerah dan para politisi setempat itu juga punya sensitivitasnya cukup tinggi. Ketika saya mengangkat tentang isu merahisasi, itu wah luar biasa tekanannya itu. Tekanan baik secara personal maupun tekanan secara kelembagaan itu ada istilahnya. Dan itu hal biasa dalam dunia media atau seorang wartawan menghadapi ancaman, tekanan, terus beritanya dikomplain, beritanya tidak disenangi, itu udah biasa. Yang penting kan kita menjalankan tugas itu sebisa mungkin berpegang atau berpatokan pada kode etik jurnalistik. Terus tetap kaedah-kaedah jurnalistiknya harus dijalankan. Terus harus tentang ketentuan-ketentuan di kayak undang-undang persnya itu harus kalau sepanjang itu masih bisa kita jadikan pegangan atau bisa jadikan ayam, ya paling tidak kita bisa menghindari jerat-jerat yang seperti itu. Soal keberanian, soal kemauan untuk melakukan liputan-liputan yang sifatnya agak sensitif, agak nyerempet, dan itu sebenarnya kembali juga sama tipikal wartawannya sendiri, Pak. Dia punya kecenderungan senengnya yang apa, terus dia punya tipikal apa. Biasanya seperti itu candu dan di Cilacap. Oke, ngomongin ancaman nih Pak, kira-kira pernah nggak sih Pak kayak diancem atau apa gitu? Ya udah nggak bisa dihitung kalau kayak gitu. Coba yang paling berkesan aja Pak. Contoh misalnya waktu liputan di Majenang, di Cilacap Barat. Waktu itu saya ngangkat tentang sisi lain pasar Majenang yang mau dalam proses renovasi, udah mau jadi, tapi belum difungsikan, tapi malamnya itu dipakai untuk kegiatan-kegiatan yang tidak semestinya, yang jerempet-jerempet kegiatan prostitusi liar dan sebagainya. Nah, Bapak mengangkat berita itu? Itu saya angkat, saya tulis, wah. Beberapa hari kemudian saya kos-kosan saya didatangi para bahasanya para pendolan-pendolan di wilayah sana. Ya mungkin maksudnya untuk mengingatkan bisa juga, atau mungkin sensitivitas. Tapi setelah kita lakukan pendekatan, berita yang saya tulis itu adalah ya berita ada konfirmasinya. Saya konfirmasi kepada pihak pasar, tapi ya itu kembali lagi, itu kan kita menghadapi masyarakat yang belum siap dengan informasi-informasi yang sifatnya memang itu kan sifatnya kan sensitif, dan tujuannya kan juga untuk perbaikan. Ini loh ada potret, ini loh ada kondisi pasar ini kok dipakai yang tidak semestinya. Tidak semestinya. Padahal pasar ini kan sudah sudah direnovasi dan akan digunakan gitu. Pengalaman-pengalaman seperti itu. Terus ada juga yang kalau pengalaman liputan penugasan kantor itu liputan bencana. Coba mungkin bisa diceritakan Pak ke teman-teman kalau untuk liputan bencana tuh ada nggak sih Pak ketakutan tersendiri gitu? Pernah. Waktu saya ikut ditugaskan sama kantor pusat itu liputan pasca tsunami Aceh, bencana di Nias. Saya ditugaskan sana sendirian. Saya di sana ditugaskan malam ini surat sore keluar. Iya, dari kantor pusat Semarang, malam ini harus berangkat, besok pagi harus sudah sampai. Sudah nulis berita. Sudah ngirim berita. Dalam hitungan, padahal waktu sore itu saya harus menyelesaikan tugas untuk nulis edisi nasional. Yang sebelumnya gitu lah ya Pak. Ya mau tidak mau begitu ada penugasan, tidak ada pilihan lain. Kalau perintah ya udah jalan gitu kan. Terus berangkat. Saya
berangkat itu di Jakarta, pengalaman pertama itu naik pesawat dari Jakarta ke Medan. Iya. Itu pertama kali saya menaik pesawat langsung di kelas eksekutif. Oh, pertama kali di situ, Pak. Dan itu ya satu-satunya pesawat yang harus saya kejar waktunya. Oh, karena Bapak memperhatikan waktu tadi ya. Betul, saya nggak menghitung berapa biayanya. Penting saya targetnya mengejar waktu. Saya harus sudah diulingi sama kantor, sama redaktur. Untuk pokoknya besok harus sudah ada berita yang beritanya. jadi. Itu satu. Begitu sampai Medan, saya ketinggalan untuk naik pesawat Hercules itu yang tentara, ke Niasnya. Wah, malam itu saya harus nyater mobil. Berarti pokoknya gimana pun caranya itu cari cara lain ya, Pak ya? Harus sampai ke sana. Untuk ke Nias kan ada namanya di Sibulka itu. Di Pelabuhan Sibulka. Saya malam itu juga harus naik kapal yang harusnya kapasitas itu cuma diisi berapa ratus orang, itu sampai 500 orang karena orang untuk ke Nias itu pengen tahu keluarga dan sebagainya. Tapi dalam perjalanan dari Medan ke itu saya sudah merancang konsep berita saya apa sambil ngulik, terus perjalanan saya itu juga saya ngajak sanak saudara yang pengen mencari tahu keluarganya mereka di Pulau Nias. Akhirnya itu jadi bahan. Begitu sampai di Sibulka, sambil nunggu kapal mau berangkat, saya sudah ada berita sudah bisa ngirim berita, meskipun saya belum menginjakkan di Pulau Niasnya. Nah, artinya berarti kan di sepanjang kita punya kemauan dan itu menjadi kewajiban yang harus kita lakukan, jalannya pasti ada. Oke, ngomongin ketinggalan nih Pak, pernah nggak Pak? Kayak misal ada telepon nih, ada info di sini, kayak misal ada info kebakaran atau apa, terus ternyata sampai sana kayak kebakarannya udah habis, kayak udah nggak ada orang, tuh pernah nggak Pak ngalamin kayak gitu? Oh, kalau itu sih sudah biasa ya. Jadi kayak beritanya tuh sudah lewat gitu Pak. Itu karena gimana kalau Pak? liputan itu kan yang tidak bisa ditinggalkan itu kan momen. Iya betul. Momen peristiwa, kejadian. Kalau kita ketinggalan sekian misalkan kita tidak bisa mengabadikan foto terutama. Kalau cerita peristiwa mungkin kita bisa dari masih bisa diolah gitu ya, dari narasumber, dari berbagai informan yang lain. Tapi kalau peristiwanya itu kita telat atau istilahnya kita ketinggalan, ya artinya kita akan kehilangan satu momen. Biasanya kerjaan di media itu ya harus siap. Waktu setiap saat ada informasi, ada panggilan, ada itu harus siap. Contoh misalnya ini, pengalaman juga nih, waktu saya di Cilacap, begitu saya dari Cilacap Barat dipindah ke Cilacap, 1 hari kemudian ada peristiwa waktu itu keluarganya Pak Soeharto, presiden kita yang dulu itu, ada kunjungan ke Nusa Kambangan. Waktu itu kalau nggak salah, mengunjungi Tommy. Itu saya ketinggalan dengan teman-teman media yang lain. Saya tahunya itu keluarga mereka datang itu tahu informasinya itu hampir mendekati deadline malam. Saya pikir saya tulis besok, ternyata di teman media yang lain besoknya sudah keluar duluan. Wah, saya sama pimpinan saya dimarahin luar biasa. Kamu ngapain di situ? Tapi dari situ saya jadi pengalaman. Saya harus termotivasi. Besok saya harus menghadirkan berita yang lebih berkualitas, yang lebih. Karena akhirnya saya bagaimanapun caranya saya harus bisa masuk ke Pulau Nusa Kambangan. Akhirnya saya bisa masuk ke sana dengan bantuan lobi dari kepala lapasnya, dan akhirnya saya punya foto eksklusif di sana ada. Mungkin itu hikmahnya, hikmah dimarahin telat ketinggalan beritanya, terus berikutnya saya harus bisa membuktikan. Oke, berarti cukup ini ya Pak, cukup banyak sekali cerita-cerita tentang pengalaman Bapak selama Bapak di Suara Merdeka ini. Oke, Suara Merdeka ini kan awalnya dari media cetak ya Pak. Betul. Terus kan
makin lama kan yang pastinya makin berkembang gitu, menjadi digital. Yang tadi Bapak bilang, sampaikan ke kita, yang tadinya dari cetak, kemudian dari online. Berarti kan, apalagi di zaman sekarang tuh, apa-apa tuh serba digital ya Pak ya. Yeah. Nah, adaptasi Bapak sendiri mengenai perubahan itu apa? Itu sih bagian dari tuntutan ya, tuntutan yang tidak bisa dielakkan. Apalagi media itu kan selalu harus adaptasi dengan setiap perubahan, setiap zaman. Suara Merdeka sampai sekarang itu kita masih mempertahankan cetak, bahkan kita juga siapkan versi cetak digitalnya, paper atau PDF-nya itu artinya itu kita juga menjawab kebutuhan bahwa Suara Merdeka dengan berbasis kertas kita pertahankan selain sebagai itu brand, identitas bahwa media yang kita sekarang sudah berumur 75 tahun, kita masih mempunyai brand identitas bahwa koran cetak itu masih punya nilainya lah ya punya Pak. Nilai, punya pasar, punya pelanggan, tapi kita tidak berhenti di situ. Artinya kalau orang dikasih suruh baca koran saja mungkin ketertarikan juga berbeda. Nah, untuk memperkuat ini bagaimana caranya kan gitu kan. Bukan untuk menghilangkan ini atau diganti dengan apa gitu. Tapi untuk memperkuat ini bagaimana caranya. Itulah yang kami coba jalankan di Suara Merdeka, termasuk yang di wilayah Biro Banyumas. Jadi transformasi digital itu sebuah keharusan yang memang harus kita lakukan. Kita harus menyiapkan platform-platform yang lain, online, media sosial, terus kita juga menyiapkan lini bisnis yang lain. Karena bagaimanapun media ini kan adalah perusahaan. Betul. Perusahaan yang basisnya adalah bisnis. Orang berbisnis mau tidak mau kan harus berkembang, harus bisa bertahan, bahkan harus bisa eksis. Nah, itu pun harus dijawab. Kalau kita hanya menjawabnya dari satu produk saja, ya cepat atau lambat pasti akan tergerus oleh persaingan, tuntutan zaman. Sekarang kalau kita ada 4 matra yang kita kembangkan, misalnya dari cetak kita pertahankan, dari media online, terus kita juga ada media digital yang lain, misalnya media sosial, bahkan kita juga akan mengembangkan podcast dengan konsep Suara Merdeka TV yang berbasisnya internet, terus kita juga kembangkan dengan event organizer, konsultan, Suara Merdeka Institute, dan sebagainya. Itu bagian kita untuk menjawab bahwa memang media, orang media itu memang harus selalu adaptif dengan kondisi, harus adaptif dengan perubahan zaman, dan bisa menjawab tuntutan dan keadaan zaman. Mungkin itu yang sekarang coba kita lagi bangun, jalankan ya Pak. Dan istilahnya tinggal kita bagaimana mengoptimalkan saja kekuatan kita di mana, kelemahan kita di mana, peluangnya di mana, strateginya seperti apa, itu kan bagian dari dinamika. Nah, itu bedanya ketika orang murni kita sebagai seorang wartawan, jurnalis, terus juga berganti atau bergeser untuk mengelola manajemennya, mengelola atau istilahnya bagian dari manajemen perusahaan yang harus bisa menjalankan itu semua. Kalau wartawan begitu selesai kita menjalankan tugasnya, liputan, kirim berita, selesai. Terus besok ada isu-isu apa lagi kita kalau sekarang saya tidak bisa seperti itu. Dari hulu sampai hilir saya harus berusaha untuk menguasai. Jadi ibaratnya tambahan jobnya itu tambah banyak. Tambah banyak. Oke. Dengan inovasi-inovasi yang ada seperti Bapak bilang tadi, podcast, terus media-media sosial yang lain seperti Instagram, TikTok, YouTube dan lain-lain, merasa kewalahan nggak Pak dengan inovasi-inovasi tersebut? Ya, kalau itu berdiri sendiri memang agak berat. Apalagi kalau misalnya kita contohkan aja, kita bersaing di media sosial. Informasi-informasi yang disodorkan atau dimunculkan oleh para netizen, para influencer,
dan sebagainya itu yang menggunakan berbagai macam kanal, itu kan luar biasa cepatnya. Kalau kita bersaing di situ juga akan berat, tapi kita tidak menafikan bahwa itu adalah bisa kita ambil menjadi sesuatu yang kita bisa manfaatkan, menjadi hal yang produktif di kita. Tanpa ada peran dari kanal-kanal yang sifatnya di media sosial seperti itu, kita mungkin tidak bisa melakukan pengayaan informasi, terus strategi-strateginya mau seperti apa gitu. Termasuk misalnya kita juga melakukan podcast seperti ini. Kita juga menghadirkan para narasumber, informasi yang tadinya kita sampaikan melalui media cetak, online, medsos itu hanya sepotong, mungkin hanya yang menarik yang kita kulik, akan kita kupas lanjut, kita dalami lagi dengan model kita talk show seperti ini atau obrolan-obrolan seperti ini, akan memberikan ruang-ruang yang lebih jauh lagi untuk menginformasikan ke masyarakat. Makanya adaptasi atas menjawab kebutuhan dari pasar atau kebutuhan dari publik masyarakat itu memang harus dilakukan terus-menerus. Oke. Dengan demikian ini nggak sih Pak, Bapak merasa dengan maksudnya seiring perkembangan zaman yang digital kayak gini tuh, Bapak ada ketakutan nggak Pak kalau misalnya media cetak tuh akan hilang gitu? Karena kan awalnya Suara Merdeka tuh kan media cetak ya Pak. Ada ketakutan tersendiri nggak kalau misalnya nanti ternyata media cetak tuh harus tergantikan gitu sama yang digital? Ya itu sebuah keniscayaan ya. Cepat atau lambat bisa jadi perubahan zaman menuntut itu. Tapi kalau kita bisa menempatkan media cetak itu sebagai entitas awal untuk kita berlayar lebih jauh, saya yakin itu masih bisa. Sebenarnya ketakutan di media yang berbasis kertas itu bukan karena problem persaingan pasar, bukan hanya semata itu ya, problem tidak ada klien lagi, tidak ada relasi lagi yang percaya ke situ, enggak. Problemnya salah satunya itu yang ditakutkan adalah dengan harga kertas. Harga kertas itu selalu naik. Semakin hari setiap tahun itu ada kenaikan, Pak? Pasti itu. Jarang ada pengalaman harga kertas turun ya. Jadi selama ini selalu naik ya, Pak? Dari mobil diturunkan mau ke percetakan ya harga kertasnya turun. Kertasnya yang turun. Iya. Tapi kalau dicetak itu salah satu momoknya yaitu harga kertas selalu naik. Itu artinya kan biaya produksi, komponen produksi kan tambah makin mahal. Sementara mungkin anggapannya adalah langganan maupun yang dijual eceran atau konsignasi itu kan harus imbang antara biaya produksinya dengan apa yang dikeluarkan. Tapi kalau kita bisa memposisikan dan menempatkan bahwa dari cetak ini pun masih kita bisa jadikan alat atau pintu masuk untuk memperkuat yang lain. Oke. Misalnya kalau di kami itu kan konsepnya adalah multi platform. Jadi ibaratnya kalau kepada klien atau relasi atau kolega, ibaratnya kamu memberi sesuatu ke kami satu, tapi saya layani dengan varian produk kami yang banyak. Yang banyak, betul. Kamu beli satu, mengeluarkan untuk beli satu, tapi saya kasih barang lebih dari satu. Artinya ini nilai lebih yang coba kami tawarkan dan kami berikan kepada klien atau relasi. Jadi misalnya pemberitaan ini, saya beritakan di 4 matra kami. Artinya ketika misalnya ini kerjasama nih atau masang iklan atau kerja dalam bentuk yang lain, artinya penghematan secara ekonominya ketika orang atau klien itu mengeluarkan biaya untuk promosi atau biaya untuk iklan dan sebagainya, dia sebenarnya sudah terbayarkan kalau di kami ya, karena seharusnya kamu bayar satu tapi tak kasih produknya lebih dari satu. Iya. Oke.
Mungkin apa ya Pak, dari Bapak sendiri nih, ada nggak sih Pak harapan-harapan untuk Suara Merdeka sendiri gitu? Kalau yang penting itu menjaga semangat. Sepanjang kita masih punya semangat, punya kemauan, dan membangun tim work yang bagus, baik di daerah, di pusat, maupun secara keseluruhan di bawah naungan manajemen, saya yakin masih bisa. Karena untuk Suara Merdeka dengan umur 75 tahun di Jawa Tengah sendiri, ya siapa sih yang tidak tahu nama Suara Merdeka ketika bicara tentang media di tingkatan regional. Betul. Tinggal bagaimana kita memanfaatkan dan mengolah dari kekuatan brand ini menjadi sesuatu yang punya nilai lebih. Nah ini yang sekarang ini banyak kita lakukan untuk memperkuat brand Suara Merdeka akhirnya punya nilai lebih. Ya salah satunya ya harus bersinergi, berkolaborasi, dan adaptasi, dan inovasi. Nah, kalau ini kita jalankan, pasti akan ketemu solusinya. Contoh, sepanjang masih ada negara, sepanjang masih ada pemerintah, sepanjang pemerintah itu masih mengelola kebijakan-kebijakan di antara kaitan dengan anggaran, dan kita bisa berkolaborasi, kita bersinergi, di situ masih kita bisa saling memberi kemanfaatan. Pemerintah butuh misalnya peran media, peran Suara Merdeka, kita juga butuh peran pemerintah, misalnya mengoptimalkan kebijakannya, baik kebijakan sifatnya regulasi maupun kebijakan berkaitan dengan penganggaran. Artinya, ini baru dari satu sektor ya, belum sektor yang lain. Yang lain, betul. Misalnya sektor dunia, swasta, bisnis, itu juga banyak ruang-ruang peluang yang bisa kita optimalkan. Atau kita memanfaatkan potensi-potensi yang lain. Yang tadi saya bilang bahwa Suara Merdeka yang sekarang udah multi platform, udah terintegrasi, dan juga harus bisa menjawab berbagai kebutuhan masyarakat atau kebutuhan klien. Ya disitulah sebenarnya peluang untuk kita bisa bertahan untuk itu, asal kita bisa membaca dan bisa menjawab itu, saya yakin masih bisa eksis, bisa bertahan. Kalau soal tadi cetak itu cepat atau lambat hilang, ya itu alamiah aja menurut saya. Sepanjang kita bisa berusaha dan memberikan produk yang berbeda, dan itu akan menjadi nilai value yang beda di pembaca, saya yakin masih bisa diterima. Contoh misalnya di Suara Merdeka itu sekarang kita punya rubrik-rubrik yang memang spesifik. Misalnya rubrik yang investigasi yang kita sekarang dijalankan dengan kayak setiap bulan itu ada produk-produk investigasi yang kita tulis secara bergantian, mengulik isu-isu atau tema-tema yang in-depth. Dan itu ternyata juga respon dari pembaca maupun itu juga luar biasa, karena mereka juga butuh referensi lain yang sifatnya tidak informasi-informasi yang begitu cepat silih berganti ya. Kayak istilahnya kita hanya sekedar scroll itu silih berganti, tapi kan ada masyarakat itu atau butuh informasi yang memang harus butuh penggalian, ditulis dengan gaya bahasa, model feature dan sebagainya, itu ternyata masih punya nilai lebih di masyarakat itu sendiri yang kita keluarkan di produk cetak. Apalagi dari cetak ini juga kita koneksikan jika kita terbitkan di produk kita yang lain di online, di medsosnya. Artinya kan ini sebenarnya varian ini kalau kita kembangkan terus, kita kan menjadi sesuatu yang bernilai lebih. Oke, betul. Berarti panjang ya Pak perjalanan Bapak untuk sampai di sini gitu. Banyak suka dukanya. Ya sukanya mungkin salah satunya adalah menjadi kepala ini ya Pak. Gimana Pak? Iya kan, itu termasuk salah satu sukanya. Segala kan harus disyukuri. Iya betul. Ya. Soal itu berat atau tidak itu tergantung kitanya kan. Kitanya meyakini itu amanah itu berat atau tidak.
kalau itu disyukuri dan itu dijalani ya saya yakin mesti ada jalan yang terbaik. Tapi memang bedanya dunia awal saya jadi wartawan kan hanya mikir diri sendiri. Artinya kan ya tugas saya sebagai wartawan satu hari ditarget berapa berita yang harus masuk, terus penugasan jalan, terus dari kantor itu tanggung jawabnya kita jalankan selesai. Kalau sekarang nggak bisa pikir gitu, karena sekarang harus mikirnya dari hulu sampai hilir. Iya, gitu banyak orang yang harus dipikirkan ya Pak? Di antaranya itu. Di antaranya itu. Oke, berarti apa ya Pak? Mungkin perasaannya aja deh Pak terakhir, perasaan Bapak bisa sampai di titik ini itu apa Pak? Gimana Pak perasaannya? Ya kalau dipahami menjadi sebuah beban, itu perasaannya pasti dianggap berat. Tapi kalau itu sudah diyakini bahwa kita sudah mendedikasikan dan mendapatkan di dunia media, di dunia jurnalistik atau pers, saya yakin ya warnanya justru yang membuat sesuatu yang berbeda. Warnanya ke tembok ini ya Pak? Warna-warni. Warna-warni, ya. Saya bilang dari awal tadi kan kerja di dunia media itu sangat dinamis. Gitu kan. Contohnya sederhana, dari orang kita kenal aja, dari bahasanya dari lapis paling bawah sampai kenal yang paling atas ya. Maksudnya konteksnya adalah orang yang bisa menjadi narasumbernya orang media kan, misalnya dari paling bawah sampai tertingginya misalnya kita bisa liputan presiden, itu artinya kan kita bisa dari hulu sampai hilir kan. Mempunyai kesenangan tersendiri lah ya Pak. Apalagi satu yang jelas itu teman kita banyak. Relasinya banyak. Informasi yang kita dapatkan juga selalu bergerak dinamis, up to date gitu lah ya Pak. Cuma ya seiring waktu kan pasti orang akan ketemu pola. Karena kan energi itu kan tidak bisa diatur terus. Tapi kan kita harus bisa mengatur pola. Di saat kita energinya sudah berkurang, polanya mau seperti apa kan gitu. Kalau mungkin waktu kita masih awal-awal semua jadi wartawan bisa mudah, jam terbangnya luar biasa, ibaratnya nggak perlu lebih dari 24 jam gitu kan. Kesana kayak ayo gitu ya Pak. Mau nongkrong sana, mau nongkrong sini, ketemu relasi ini, mau ngobrol tengah malam, oke. Tapi kalau sekarang kan udah berpikirnya berbeda gitu. Betul. Oke. Mungkin ini Pak terakhir. Dari Suara Merdeka untuk masyarakat deh Pak. Harapannya apa? Ya, salah satu kepercayaan pembaca atau publik terhadap media itu kan artinya ketika media itu masih bisa menjadi bagian dari aktivitas informasi yang dibutuhkan, maupun aktivitas yang lain. Di samping informasi, kita juga bagian dari solusi, membersamai dari bagian solusi ke masyarakat, pemerintah, maupun ke berbagai stakeholder yang lain. Jadi ya harapannya kita masih bisa menjadi bagian untuk memberikan informasi dan solusi yang terbaik dan bisa bersinergi. Oke, teman-teman, banyak banget yang aku dapat dari cerita ini, dari mulai manajemen waktu, kemudian bagaimana perubahan-perubahan yang dialami oleh Suara Merdeka dari dulu sampai sekarang era digital ternyata banyak sekali ya Pak ya. Terus ya harapannya yang pasti semoga Suara Merdeka Banyumas terutama bisa selalu membersamai masyarakat-masyarakatnya ya Pak. Betul. Oke, buat teman-teman yang punya usulan nih, kira-kira siapa yang harus kita undang ke sini dan kita ajak ngobrol buat seru-seruan, silahkan komen aja di bawah. Nanti ada admin yang mengelola ya Pak ya? Ya Mas ya, betul? Ya. Betul ya? Mau yang gimana nih? Oke, jadi kalian komen aja siapa yang harus kita undang ke sini. Oke, itu aja obrolan aku bersama Pak Agus Wahyudi selaku Kepala Biro
Suara Merdeka Banyumas. Oke, jangan lupa subscribe dan nyalain loncengnya biar tahu nanti ada updatean terus dari kita. Bye-bye!